Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang apa yang menjadi visi daripada gereja lokal kita di sepanjang tahun 2026. Kita punya visi secara global, align in promise ya, selaras dengan setiap janji daripada Tuhan. Tapi kita secara lokal ada yang Tuhan telah sampaikan melalui kehidupan saya, akan saya bagikan pada pagi hari ini. Saya berharap untuk setiap kita menyimak dengan baik-baik, mencatatnya, dan nanti bisa ditonton melalui YouTube daripada IFJ Tondano untuk khotbah ini. Karena ini merupakan suatu arahan buat kita di sepanjang tahun 2026 ini. Kalau masih ingat, saya berkhotbah memulai tahun 2026 ini ya, tanggal 4 Januari yang lalu, dari tema tentang memulai sesuatu dengan doa dan puasa. Karena itu selaras dengan gerakan daripada IFJ Global dalam 21 hari yang dimulai tanggal 5 April yang lalu. Jadi ya, dari 5 Januari yang lalu sampai dengan hari ini tanggal 25 persis, saudara. 21 hari dan kita boleh closing pada hari ini, saudara. Dalam 21 hari doa dan puasa. Dan ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan didasari dari kisah Yosafat. Dari 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ketiga sampai ayat keempat, di mana Yosafat mengalami suatu ketakutan oleh karena ada 3 bangsa yang membentuk suatu koalisi bersekutu mau menyerang Yehuda. Itu berarti ancaman keselamatan daripada Yehuda. Itu berarti ancaman bagi Raja Yosafat dan semua penduduk Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Dan secara manusia Yosafat mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan, tapi dia membuat sebuah keputusan yang tepat, yaitu menyerukan kepada seluruh penduduk Yerusalem dan Yehuda untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Dan kita telah lakukan dalam 21 hari ini untuk kita bisa memasuki tahun 2026. Mungkin keluarga ada ketakutan, mungkin keluarga ada yang memiliki iman yang besar dan percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, itu akan sangat baik sekali. Tapi kalau ada di antara keluarga yang memiliki pergumulan seperti yang dialami oleh Yosafat, maka saya mendorong tanggal 4 Januari yang lalu untuk mengambil doa dan puasa supaya bisa terjadi terobosan demi terobosan. Nah, setelah 21 hari ini apa yang akan kita lakukan? Dan Tuhan menaruh di hati saya untuk meneruskan apa yang Yosafat lakukan setelah dia mengajak Yerusalem untuk berpuasa, mencari Tuhan, kemudian berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan terhadap situasi mereka. Dan ada sebuah perkataan pewahyuan oleh karena Roh Allah menghinggapi Yahziel sehingga menyampaikan pewahyuan yang menyampaikan tentang kemenangan yang akan diperoleh karena Tuhan yang berperang. Ganti daripada Yehuda, ganti daripada tentara Yosafat, saudara. Dan setelah itu, apa yang menjadi respon daripada Yosafat bersama dengan semua orang-orang penduduk Yerusalem dan Yehuda adalah memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu tahun ini setelah 21 hari ini kita berdoa dan berpuasa, meneruskannya dengan pujian penyembahan. Sebagaimana 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ke-18 sampai 19 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saya berharap untuk setiap jemaat membangun sebuah kehidupan di dalam pujian dan penyembahan. Amin, saudara. Kehidupan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kehidupan yang tertuju kepada Tuhan. Sebagaimana Yosafat mengalami kemenangan. Mengalami hal yang luar biasa. Pertolongan yang begitu ajaib. Maka saya percaya setelah kita 21 hari ini berdoa dan berpuasa dan meneruskannya dengan kehidupan yang memuji menyembah Tuhan, akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Nah, hari ini saya mau untuk kita belajar untuk meneladani satu tokoh namanya Lea. Katakan Lea. Dengan suara keras katakan Lea. Nah, siapakah Lea ini? Lea ini adalah anak perempuan Laban yang tertua. Ada ya. Punya
ciri fisik matanya tidak berseri ya. Jadi kurang bersinar. Dibandingkan dengan adiknya Rahel, Rahel itu cantik. Makanya Yakub jatuh cintanya kepada Rahel. Kemudian dia diberikan oleh Laban ayahnya kepada Yakub untuk menjadi istri dari Yakub karena faktor budaya. Dan dia adalah wanita sebagai istri yang tidak dicintai suaminya. Jadi kisahnya kenapa kemudian karena faktor budaya. Yakub itu membuat sebuah kesepakatan dengan Laban, saudara ya. Jadi kalau Yakub itu bekerja pada Laban, dalam 7 tahun dia akan diberikan Rahel, saudara ya. Ya, karena cintanya itu kepada Rahel. Ya. Setelah dia 7 tahun, saudara. Ya, harusnya kan yang dia dapatkan adalah Rahel. Tapi dia itu ditipu oleh Laban, saudara ya. Yang diberikan siapa? Yang diberikan adalah Lea, dan itu tanpa diketahui oleh Yakub. Nanti ketika keesokan harinya, loh kok mata yang tidak berseri, saudara. Dan kemudian protes kan Yakubnya. Lah, kenapa yang dikasih adalah Lea? Kamu menipu aku ya. Dengan santai saja ya, Laban ngomong gini, sudah genapi aja 7 hari pernikahan, nanti Rahel ini juga akan aku berikan untuk menjadi istrimu asal engkau bekerja 7 tahun. Jadi Anda perhatikan saudara, kenapa kemudian Leanya yang diberi terlebih dahulu? Karena tidak biasa di tempatnya Laban untuk menikahkan adiknya mendahului kakaknya. Mungkin ada budaya di beberapa tempat, ya tidak boleh mendahului ya. Kalau adiknya yang lebih dulu menikah, ya itu mungkin ada semacam kesepakatan seperti itu. Nah itu terjadi, jadi karena pernikahannya bukan karena cinta, saudara. Pernikahannya adalah karena budaya. Karena tidak biasa dinikahkan adiknya lebih dahulu. Tapi cinta daripada Yakub itu kepada siapa? Rahel, saudara. Bahkan Alkitab berkata 7 tahun itu dianggap beberapa hari saja. Karena apa? Cintanya yang begitu kuat kepada Rahel. Nah ini kan menarik sekali saudara, bahwa ada kisah tipu menipu di sana. Dan kalau kita lihat Yakub itu adalah penipu. Bukankah untuk mendapatkan berkat kesulungan dia kerjasama dengan maminya saudara Ribka untuk menipu ayahnya yang sudah tidak bisa melihat lagi saudara. Maka karena dia menipu ayahnya saudara, ditipu oleh orang lain, makanya stop tipu-tipu saudara. Amin, karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi Yakub penipu tinggal bekerja sama dengan master atau suhunya penipu. Maka mereka saling tipu menipu saudara. Kalau itu kisahnya menarik saudara. Nah kembali ke kisah ini saudara. Setelah jadi istri saudara, itu tidak dicintai. Tapi Yakub itu kan selalu setor, saudara. Dia nanam benih, saudara. Jadi dia nanam benih, maka akan keluar satu demi satu, saudara. Dan 3 anak pertama saudara, daripada Lea itu, dia berharap bahwa dengan 3 anak itu dia akan mendapatkan cinta daripada suaminya. Makanya di dalam Kejadian 29 ayat 32 sampai 34 dikatakan begini. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi dia berharap dengan hadirnya Ruben itu dia akan dicintai oleh suaminya. Saudara. Kemudian anak yang kedua mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Kemudian anak yang ketiga mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi perhatikan saudara, tidak dicintai tapi selalu setor saudara. Ini Yakub ini saudara. Dan itu kalau mungkin Leanya hidup di tahun-tahun sekarang, dia bisa setuju dengan salah satu lirik dari lagu Armada saudara.
Tahu lagu Armada ya? Itu asal engkau bahagia begitu. Ada liriknya begini. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Seperti itu, saudara. Jadi seperti itu posisi daripada Lea. Dia punya raganya Yakub, tapi hatinya kan enggak, saudara. Nah, mari kita lihat perubahan dari Lea dan kita akan belajar untuk hal itu. Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula lah ia, ya, Lea maksudnya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi dia tidak lagi memusingkan apakah dia dicintai, apa tidak disayangi oleh Yakub. Dia udah berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, beda dengan Ruth, saudara. Ruth tidak menunggu anak keempat. Begitu anak pertama langsung Yehuda. Ya. Karena Pastor Renan kan dari Amerika jadi pakai Yuda. Ya. Yuda itu adalah terjemahan Yehuda di bahasa Inggris, saudara. Ya. Jadi anak pertama langsung aku bersyukur kepada Tuhan. Anak yang kedua langsung bicara tentang apa? Rumah Tuhan, saudara. Jadi tidak menunggu, saudara. Ya, tidak menunggu anak yang keempat. Mau ada anak keempat? Udah enggak. Ya. Udah enggak. Ya. Jadi begitu anak pertama langsung Yuda, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dicintai. Istri yang dicintai. Enggak seperti Yakub yang tidak mencintai. Bahkan saking cintanya Pastor Renan sampai di khotbah ngomong, kalau boleh ada permintaan kepada Tuhan, harus dia lebih dulu yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena katanya nggak bisa hidup tanpa Ruth, saudara. Saya teringat kisah Romeo dan Juliet. Kalau mereka kan sehidup semati, saudara. Tapi kalau biasanya kalau mati barengan itu tragedi, saudara. Tragedi. Ya. Kalau tragedi kecelakaan, dibunuh, ya, atau terjadi musibah, gempa, tsunami, ya itu bisa mati pasangan suami istri, tapi nggak umum kalau kemudian suami istri mati bersama dalam kondisi yang sama. Oke, agak melenceng, saudara. Balik kembali ke Lea. Kejadian 29 ayat 35 ini, saudara ya. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya now will I praise the Lord dari King James Version. Itu bahasa aslinya adalah Yahdaw. Artinya adalah memuja atau menyembah. Jadi tidak sekedar dia hanya aku bersyukur kepada Tuhan, tapi disertai dengan sikap pujian dan penyembahan. Tanpa menghiraukan lagi kondisinya apa dia dicintai atau tidak. Jadi saya mau mengajak setiap kita, saudara, di dalam kehidupan ini, tidak pandang situasi sekeliling kita seperti apa, kondisi hati kita, keputusan kita lah yang menentukan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin, saudara. Karena itu ada dua hal yang ingin saya bagikan ya di dalam 26 menit ke depan. Yang pertama adalah pujian penyembahan harusnya itu bukan bergantung pada kondisi atau keadaan kita. Amin, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam apa, saudara? Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Memang akan gampang sekali untuk bersyukur di saat-saat ketika kita mengalami keberhasilan, mengalami keuntungan, mengalami promosi ya. Saya belum pernah sih diundang, yuk pastor datang. Biar cuma kecil-kecilan, makan kecil-kecilan, saya mengucap syukur. Lah alasannya karena apa? Ulang tahun kah? Atau ulang tahun pernikahan? Naik pangkat kah? Atau mendapatkan sesuatu hal yang lebih di dalam usaha? Enggak, karena saya rugi. Ya, gak ada itu gitu, saudara. Selalu kalau bicara mengucap syukur, memang paling umumnya, paling gampangnya, kalau misalnya dapatkan sesuatu, misalnya promosi, atau lulus di wisuda, saudara. Hal-hal yang seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita tidak harus bergantung kepada situasi di sekeliling kita.
juga tidak bergantung kepada mood kita untuk kita mengucap syukur. Mari kita melihat contoh yang sangat luar biasa dari apa yang dialami oleh Habakuk, saudara ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi ini usaha hortikultura dan usaha peternakan. Nah, bisa bayangkan kalau kondisi seperti ini orang Manado bilang pesoi sekali. Kenapa, saudara? Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, gagal panen, saudara ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kemudian peternakannya ini terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saat ketika situasi, misalnya dulu kan ada yang peliharaan bokeh, saudara, bokeh di Serang itu kosong, saudara, kandangnya. Keluarga Wijaya Rau baru memulai usaha peternakan bokeh, saudara, di Kakas, ya, di Kakas. Dan itu kemudian diserang flu. Pertamanya tersisa 1 indukan, tapi habis semua. Nah, itu kondisi yang seperti itu yang dialami. Tapi apa yang dilakukan sebagai respon dari situasi itu? Ini yang dikatakan oleh Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin, saudara. Situasinya mengalami kerugian. Situasinya mengalami pukulan di dalam usaha hortikultura dan usaha peternakan. Tapi apa? Namun aku bersorak-sorai dan beria-ria di dalam aku. Saya teringat kepada Pak Fendi, ya, Pak Fendi. Pertama kali ya saya kunjungi itu pas di sebelah kiri baru masuk itu tanam tomat, saudara. Dan kemudian begitu panen itu harganya wow 430 sampai 470 per kas, 70.000 loh. Itu harga yang fantastis, saudara. Kalau punya 200 kas tuh punya 200 kas bisa bawa pulang mobil, saudara. Kemudian setelah itu kan nanam tomat lagi, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Diguyur hujan terus-menerus. Ilmu pertanian tomatnya Pak Fendi tidak mampu menangani situasi itu. Dan berkata ini sudah bukan lagi habitatnya tomat, saudara. Dan gagal panen. Saya tanya bagaimana Pak Fendi? Apa yang Pak Fendi lakukan, saudara? Kalimat ini. Namun aku akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apakah Pak Fendi itu kapok nanam tomat? Kalau pergi ke kebun sudah setinggi begini tomat. Tapi doa pastor harganya bagus. Amin, Pak Fendi. Kita lihat kisah berikutnya. Paulus dan Silas di penjara Filipi, saudara. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jika ada kalimat orang-orang hukuman itu artinya Paulusnya ada di mana, saudara? Paulusnya ada di penjara, saudara. Dan kisahnya adalah dimulai ketika Paulus itu melakukan pelayanan pelepasan. Jadi di kota Filipi itu ada seorang wanita yang memiliki roh petenung, saudara. Dan oleh tenungan-tenungannya mendatangkan hasil, ya, kekayaan kepada para pejabat dan orang-orang tertentu. Kemudian kan wanita ini terus mengganggu, sekalipun perkataannya kelihatan perkataan yang baik. Dengarkanlah mereka adalah hamba-hamba dari Allah yang maha tinggi. Begitu kan kata-katanya. Tapi Paulus merasa ada gangguan dan kemudian berpaling dan mengusir roh jahat itu. Roh jahat itu keluar. Dan akhirnya dalam tanda petik, saudara, kesaktiannya itu hilang. Sehingga tidak membuat ya para pejabat dan orang-orangnya mendatangkan hasil. Membuat Paulus dan Silas itu akhirnya diseret di pasar. Dan kemudian digebukin rame-rame atau diderah. Setelah puas diderah, dimasukkan ke dalam penjara dan ditaruh bagian yang paling tengah. Dan dipasung dengan pasungan yang paling tua. Situasi itu buat Paulus dan Silas harusnya mengeluh. Kenapa kok kita ngusir roh jahatnya?
atau bersungut-sungut, tapi tidak, saudara. Pada kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas apa, saudara? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan puji-pujiannya didengar oleh orang lain. Bukan puji-pujian dalam hati, didengar oleh orang-orang hukuman yang lain. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan gempa. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan pintu-pintunya terbuka. Bahkan Paulus dan Silas boleh terlepas. Jadi respon daripada Paulus dan Silas tidak bergantung kepada kondisi mereka. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menggerutu. Kalau orang yang selalu menggerutu, Tuhan tunggu itu sampai 10 kali. Seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Begitu 10 kali langsung gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dihabisi semua di padang gurun. Menurut saya, mungkin kita udah 9 kali menggerutu, saudara. Atau 9 kali bersungut-sungut. Jadi stop untuk bersungut-sungut. Mendingan untuk apa? Worship kepada Tuhan. Dimanapun kita berada. Johnny Erickson Tada berkata seperti ini. Apapun masalah yang membebani Anda, itu bukanlah belenggu. Itu sangat ringan dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Dengan pujian dari hati, Tuhan dapat menyingkirkan segala rintangan. Setuju, saudara? Amin, saudara ya. Dengan pujian, Tuhan bisa menyingkirkan setiap halangan atau rintangan di depan kita. Karena itu perlu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, pujian penyembahan itu fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Saya boleh minta tolong yang pasangan suami istri yang duduk berdekatan boleh bangkit berdiri. Yang suami istri yang duduk bersebelahan boleh bangkit berdiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan Pak Fendi. Boleh beri tepuk tangan dulu kepada mereka. Instruksi saya berikutnya. Jadi saya minta untuk jadi ilustrasi. Boleh saling berhadapan. Yang lainnya memperhatikan ya. Ya saling berhadapan. Bertatapan. Kemudian instruksi selanjutnya adalah boleh dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Perhatikan dari penampilannya, dari tampilan wajah ya. Dari senyum, dari penampilan baju. Instruksi berikutnya adalah coba masing-masing suami puji istrinya dengan tulus, saudara ya. Saya mengambil satu contoh dari Gary. Apa yang Gary puji terhadap istri? Kita tidak biasa. Semuanya bisa, Pastor. Dari mungkin sikap, tingkah laku, Apa ya? hal-hal yang Satu kata aja. Bersinar hari ini. Bersinar. Oh, bersinar. Jadi Yvonne itu bersinar. Boleh tepuk tangan dulu? Ya, mengambil contoh yang lain. Ya. Saya katanya Ivan. Kalau Edis mungkin Candice. Kenapa kening? DP kening. Suwarna lain. Oke, boleh satu lagi, Pak Fendi boleh. Boleh. Dalam hati.
Ini bunga yang tidak akan layu. Boleh silakan duduk. Tepuk tangan lagi buat pasangan suami istri. Bunga yang tidak layu. Ini bisa ada lagu Dian Permana Putra itu. Kau bunga di tamanku. Asik. Nanti Pak Fendi cari lagu itu. Perhatikan saudara, bahwa pujian yang disampaikan oleh suami tadi, itu semuanya dari 3 contoh berbicara tentang siapa? Tentang istrinya. Berbicara tentang istrinya. Jadi fokus daripada pujian tadi itu kepada pasangan. Bukan dia memuji dirinya sendiri. Misalnya Ivan, kita kok kita kendis. Enggak, dia memuji siapa? Memuji istrinya. Nah, hal yang sama harusnya kita lakukan kepada Tuhan. Jadi pujian kepada Tuhan itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Di dalam apa, saudara? Di dalam kebaikannya dia, di dalam keagungannya, di dalam segala sesuatu yang telah dia lakukan atas kehidupan kita. Di dalam karakternya, di dalam kekudusan. Dan setiap kita harus melakukannya dengan satu kekaguman kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi pujian itu bukan tentang kita. Makanya penting para worship leader ya untuk memilih lagu di dalam pujian penyembahan itu adalah tentang Tuhan. Kalau dari semua lagu tadi perhatikan liriknya, semuanya tentang apa? Keagungan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Itu tentang apa? Tentang Tuhan. Makanya penyembahan itu harus kita arahkan bukan ke pribadi kita, bukan membawa masalah kita. Amin, saudara. Joseph Garlinton berkata seperti ini. Penyembahan sejati membuat Tuhan datang dan duduk bersama Anda. Karena dia bertakhta di tengah-tengah pujian Anda. Amin, saudara. Karena itu, yuk mari kita belajar dalam kehidupan, dalam situasi apapun. Ya, seperti nasihat Paulus pada jemaat Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal. Seperti Paulus dan Silas yang berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Maka mari kita bangun kehidupan kita di sepanjang tahun 2026 ini di dalam hal yang spesifik, pujian dan penyembahan. Amin, saudara. Nah, kita kembali ke kisah daripada Lea. Apakah Lea itu mendapatkan cintanya daripada Yakub? Dua istrinya, saudara, meninggal lebih dahulu. Jadi Lea itu mendapatkan cinta di dalam keabadian. Kalimat saya, saudara, dalam keabadian. Ketika Rahel mati dalam perjalanan, saudara, ya, dia dikuburkan di Efrata. Ketika Lea mati, saudara, dia dikuburkan dalam kuburan keluarga yang dibeli oleh Abraham, ya, di Makpelah. Jadi ada di situ dikuburkan Abraham bersama dengan Sarah. Kemudian Ishak bersama Ribka. Dan di situ juga dikuburkan Lea. Pada saat Yakub itu meninggalnya di Mesir, dia sebelum meninggal sudah berpesan, kuburkan aku di sisi daripada Lea. Orangnya kalau biasanya, kalau cintanya yang begitu kuat, saudara, bahkan sampai ketika meninggal pun itu diatur, saudara. Diatur untuk bersebelahan. Karena apa? Cinta yang kuat. Gubernur Maluku Utara, suaminya meninggal. Dan apa yang dia lakukan? Memang belum terbukti. Yang dia lakukan adalah ketika suaminya dimakamkan, itu udah ada nisannya. Dan di sebelah itu belum ditaruh kan, karena gubernurnya masih hidup. Sudah ditaruh nama, tanggal lahir, tinggal meninggalnya, tanda salibnya belum ditaruh. Itu menandakan apa? Cinta sejati. Jadi dia mendapatkan cinta daripada Yakub dalam
keabadian. Tapi ini yang paling penting, poin saya. Bahwa dari Yehuda itulah dia muncul sebagai pemimpin. Bahkan kepemimpinannya dia turun kepada generasi demi generasi. Sampai kepada kekekalan. Kita melihat kepemimpinan daripada Yehuda itu di dalam kisah ketika Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Jadi kan mereka 10 orang kecuali Benyamin yang ditahan. Mereka membeli gandum di Mesir. Yang saat itu di Mesir yang menjadi penguasa, ya, yang berkuasa atas setiap penjualan daripada gandum adalah Yusuf. Nah mereka sampai, Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Begitu kan ceritanya. Maka kemudian Yusuf itu menginterogasi, saudara. Menanyakan kondisi ayahnya. Kenapa? Sudah sekitaran bisa 17 tahun, saudara. 17 tahun lebih, dia kan tidak tahu kondisi ayahnya. Maka dia katakan, apakah ada ayahmu atau ada bapamu? Ada, ayah kami sudah tua. Masih hidupkah? Masih sehatkah? Dan dia kan korek itu. Setelah itu dia tanya, adakah adikmu? Dan mereka ngomong ada adiknya bersama dengan ayah. Dan singkat cerita, saudara, bahwa kemudian mereka balik karena dituduh mereka sebagai pengintai. Maka untuk membuktikan bahwa mereka bukan pengintai, harus ditahan 1 orang. Kemudian kalau mereka datang harus bawa serta Benyamin. Jadi begitu ceritanya. Dan itu adalah satu problem buat Yakub, saudara. Kenapa? Karena ini kan anak kesayangan. Lahir dari istri yang dicintai. Dan yang dia lakukan memproteksi sedemikian. Karena juga kakaknya sudah tiada. Di dalam pemikirannya Yakub kan sudah mati. Atas informasi dari kakak-kakaknya. Dari Yusuf, saudara. Nah mereka kan balik, saudara. Mereka balik Simeon yang ditahan. Saat ketika persediaan daripada gandum itu habis. Ayahnya memberitahu untuk mereka membeli. Dan cerita itu disampaikan. Penguasa di Mesir itu sudah memberitahukan, jangan melihat mukaku apabila adik kalian yang paling musuh itu tidak diajak serta. Nah, Ruben berupaya untuk memberikan solusi dengan menjaminkan kedua anaknya. Jadi dia menjamin, surah harus diajak Benyamin dengan jaminan kalau dia tidak balik kembali, maka kedua anaknya dari Ruben ini tidak apa-apa kalau dibunuh. Jadi jaminannya adalah kedua anaknya. Tapi Yakub tidak mendengar, sudah. Mengabaikan akan jaminan daripada Ruben, sudah. Tapi perhatikan, karena kan makanan ini semakin menipis, maka kelaparan bisa terjadi bagi keluarga Yakub. Dan di situ tampillah Yehuda yang mengatakan, akulah yang menjadi penjamin dari Benyamin. Jadi kami dilepas bersama dengan Benyamin, saya yang menjadi garansi. Saya menjadi penjamin. Kalau anak itu tidak saya bawa pulang kembali kepada ayah, kepada Yakub, maka aku akan berdosa untuk selama-lamanya. Dan Yakub mendengar. Nah itu berarti dia punya apa, saudara? Punya jiwa kepemimpinan. Nah, dalam perjalanan, saya mau singkat ceritanya, saudara. Saya mau persingkat ceritanya. Dalam perjalanan, ketika mereka sampai di Mesir, membeli gandum. Ini kan ketahuan, wah ini adiknya Benyamin. Makanya dijamu istimewa. Tapi setelah itu, drama daripada Yusuf itu belum selesai, saudara. Jadi, Simeonnya dilepas, dan kemudian diisi gandum, dikembalikan uangnya, dan khusus di karungnya Benyamin, ditaruh piala daripada Yusuf, saudara. Ketika mereka kemudian balik, saudara ya, balik kembali ke Kanaan, itu disuruh Yusuf kejar mereka. Mereka itu melakukan kejahatan. Jadi membalas kebaikan daripada Yusuf dengan kejahatan. Dan dikasih tahu bahwa siapa yang mengambil piala peraknya Yusuf, maka dia akan dijadikan budak. Dan kemudian kan digeledah, saudara. Didapati kepada siapa? Kepada Benyamin. Nah berarti Benyamin ditahan. Dan disitulah muncul Yehuda menyampaikan peristiwa pembicaraan dengan Yakub. Sampai kemudian Yusuf itu enggak tahan. Dia kemudian mengosongkan ruangan itu. Dan akhirnya dia memperkenalkan dirinya dengan tangisan yang hebat. Itu karena siapa?
karena Yehuda. Dan ini yang hebat, saudara. Di akhir daripada kehidupannya Yakub, dia itu kan menyampaikan suatu perkataan-perkataan doa yang merupakan pewahyuan nubuatan buat anak-anaknya. Maka kita lihat secara khusus saya menyorot perkataan daripada Yakub kepada Yehuda. Kejadian 49 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya cukup fokus ke ayat yang ke-10, dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi Yehuda itu menjadi pemimpin, saudara. Kita tahu dari Yehuda, kemudian turun kepada anak-anaknya sampai kepada Daud. Daud bukan hanya menjadi pemimpin dari garis Yehuda, tapi dia jadi pemazmur yang paling disenangi, pemuji yang dikagumi di Israel, saudara. Dan kemudian di kalimat yang berikutnya, lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atas. Ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Yesus Kristus. Yang menjadi apa, saudara? Menjadi pemimpin yang membuat bangsa-bangsa bisa takluk kepada. Ketika kita belajar untuk kehidupan kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, tidak bergantung kepada situasi yang ada di sekeliling kita. Kita melihat dampak bahkan sampai kepada kekekalan. Amin, saudara. Karena itu mari kita boleh menyikapi kebenaran firman Tuhan ini di sepanjang tahun 2026. Ketika datang ke gereja, dari rumah itu sudah mulai. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Atau kalimat seperti yang dikatakan oleh Daud, aku masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan puji-pujian, ke dalam pelatarannya dengan nyanyian syukur, bermazmur dan bersoraklah bagi Tuhan. Amin, saudara. Maka mari setiap kita di sepanjang tahun 2026, di dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, bangunlah kehidupan di dalam pujian dan penyembahan. Saat kita mungkin mengalami kemenangan, saat kita mengalami pergumulan, saat kita dalam kondisi yang baik-baik, saat kondisi kita tidak baik-baik, maka saya percaya sebagaimana Paulus dan Silas, sebagaimana Yosafat mengalami kemenangan, sebagaimana Lea yang pada akhirnya mengalami cinta dalam keabadian, dan generasi daripada Yehuda menjadi pemimpin. Saya berdoa demi anugerah Tuhan, kalau ini kita lakukan, kita akan mengalami hal-hal yang besar di tahun 2020.